Pemirsa, sebanyak 24 daerah kabupaten kota di wilayah Jawa Timur mulai 3 Januari 2022 telah menggelar sekolah pertemuan tatap muka dengan kapasitas peserta didik di ruang kelas 100%. Kriteria yang mengacu surat keputusan bersama 4 menteri tentang pembelajaran tatap muka terbatas pada situasi pandemi COVID-19. Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Surabaya baru-baru ini mengumumkan mulai awal tahun 2022, sekolah melakukan pertemuan tatap muka di tengah pandemi virus corona dengan kapasitas peserta didik di ruang kelas 100% mulai digelar di 24 daerah kabupaten kota, khususnya untuk jenjang sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa. Total terdapat 38 daerah kabupaten kota di Jawa Timur. Sisanya, yaitu sebanyak 14 daerah kabupaten kota, masih harus menggelar sekolah pertemuan tatap muka terbatas dengan kapasitas peserta didik di ruang kelas 50%. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, ketentuan tersebut sesuai dengan kriteria berdasarkan surat keputusan bersama 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama tentang pembelajaran tatap muka terbatas pada situasi pandemi COVID-19 yang diberlakukan mulai tanggal 3 Januari 2022. Kategori level 1 dan level 2 yang GTK-nya dosis kedua sudah divaksin 80% dan lansia di kota atau kabupaten yang bersangkutan minimal 50%, maka PTM bisa dilakukan sehari 8 jam pelajaran A 45 menit, istirahat 15 menit tanpa keluar dari ruang belajar dan kantin dalam keadaan tertutup. Di Jawa Timur yang masuk kategori nomor 1 ini ada 24 kabupaten kota. Mayoritas daerah kabupaten kota di wilayah Jawa Timur berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2022 terdata berstatus pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 1 dan 2, yaitu sebanyak 18 daerah kabupaten kota berstatus level 1 dan 16 daerah kabupaten kota level 2. Terdata hanya 4 daerah di Jawa Timur yang berstatus level 3, yaitu Kabupaten Sumeneb, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Pada 4 kabupaten yang berstatus level 3 tersebut diberlakukan sekolah pertemuan tatap muka terbatas dengan kapasitas peserta didik di ruang kelas 50%, serta lama pembelajaran setiap hari maksimal 4 jam. Dinas Pendidikan Kota Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung telah menerapkan pembelajaran tatap muka di seluruh sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang memastikan pelaksanaan pembelajaran tatap muka 100% telah sesuai syarat dan kesiapan protokol kesehatan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang Edi Supriyadi Kamis 6 Januari menyampaikan, pembelajaran tatap muka di Kota Pangkal Pinang telah dilakukan di semua jenjang dan semua sekolah atau 100%. Menurut Edi Supriyadi, penerapan pembelajaran tatap muka berdasarkan surat keputusan bersama 4 menteri. Dan sesuai syarat pembelajaran tatap muka, salah satunya dari 21.000 pelajar sekolah dasar di Pangkal Pinang, lebih dari 5.000 pelajar yang sudah divaksinasi. Untuk Pangkal Pinang, PTM awal semester tahun 2022 kita sudah melaksanakan 100%. Hanya untuk di ruang kelasnya kita proporsional, maksimal 50% kalau siswanya melampaui 32 ke atas. Gitu. Kita dengan kondisi yang seperti ini, ya dengan segala cara kita tetap melaksanakannya semaksimal mungkin agar hak anak tetap kita dapat kita laksanakan dengan baik. Senang karena bisa belajar kembali seperti biasa, karena bisa ketemu dengan teman-teman juga. Kepala Dinas Pendidikan menegaskan, pelaksanaan pembelajaran tatap muka tentunya disertai protokol kesehatan yang ketat di setiap sekolah dan pembatasan kuota per kelas maksimal 50%.
Pemerintah Kota Ambon pada Kamis 6 Januari mulai melakukan pemberlakuan pembelajaran tatap muka terbatas untuk 12 sekolah menengah pertama. Pelajaran tatap muka ini dilakukan karena telah memenuhi standar penerapan protokol kesehatan menghindari penularan COVID-19. Sebanyak 12 SMP di Kota Ambon mulai Kamis 6 Desember menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTM. Kapasitas kelas pembelajaran tatap muka terbatas untuk 50% kapasitas kelas. Peserta didik dan guru menerapkan protokol kesehatan dalam pembelajaran luring tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Ferdinand Tasso mengatakan, tidak boleh ada euforia berlebih seiring penerapan pembelajaran tatap muka. Dengan begitu, setiap pihak tetap waspada dengan penularan COVID-19 yang bisa terjadi kapan saja. Ferdinand juga mendorong sekolah lain agar mempersiapkan persyaratan-persyaratannya sehingga dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka. Proses pembelajaran tatap muka terbatas ini bisa berlangsung dengan cepat, tetapi juga kita tidak boleh euforia berlebihan. Itu kita mesti antisipasi karena kesehatan menjadi fondasi utama dalam proses pembelajaran, sehingga standar itu harus tetap dipenuhi. Ferdinand berharap dengan penerapan pembelajaran tatap muka tidak ada klaster baru COVID-19 yang muncul, sehingga kegiatan sekolah bisa terus berjalan dengan baik.